Let's talk about ruang sampel panggilan tertolak. Oke guys, saatnya jalan-jalan sore. Kak, kenapa kak? Ini nih, mau telepon tapi panggilannya tertolak. Terus ada beberapa faktor ya kenapa panggilan bisa tertolak. Yang pertama karena sumber dayanya dan tingkat kedatangannya. Jadi kalau sumber dayanya tidak memadai dan tingkat pendatangnya itu banyak, akhirnya semuanya tertolak. Kemudian ada model antrian dan juga durasi panggilan. Model antrian itu juga bisa mempengaruhi kenapa panggilan itu bisa ditolak. Dan durasi dari panjangnya setiap telepon itu juga mempengaruhi. Akhirnya telepon-penumpang lain juga tertolak. Kemudian ada sistem buffer dan antrian yang panjang. Buffering itu bisa menyebabkan antrian itu makin panjang dan akhirnya orang-orang juga tertolak yang menelpon ke satu pihak tersebut. Dan yang terakhir ada gangguan dan strategi. Kalau gangguan sistem jaringannya terganggu, ya akhirnya kita semua juga terganggu dalam sistem telekomunikasinya. Dan juga strateginya yang mungkin tidak efektif. Akhirnya ini bisa mengganggu kenapa panggilannya bisa tertolak. Oh, coba gitu doang ya kak? Iya. Ya udah, makasih ya kak. Wih, apaan itu putih-putih guys? Wih, rumus blocking. Apa angka N? Apaan sih apa angka N itu? Dor. Woi, Jadi penggunaan A pangkat N dalam pembilang merupakan cara yang paling logis dan sesuai untuk menggambarkan probabilitas blocking call pada sistem yang dijelaskan oleh Erlang B. Dengan menggunakan A pangkat N dalam pembilang, rumus Erlang B dapat menjelaskan probabilitas bahwa semua A panggilan dapat tiba di N saluran tanpa mengalami blocking. Rumus ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi sumber daya untuk menangani beban traffic. Erlang B. Apaan sih Erlang B itu? Jelas dah. Tuh orang ngomong apa lagi? Erlang B, Erlang B, Erlang B. What the hell? Mas, tahu Erlang B itu apa nggak? Apa? Erlang B, Mas. Erlang B, gitu aja nggak tahu. Nah, itu merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur blocking call. Nah, dia itu berbentuk tabel yang berisi angka-angka seperti ini. Tabel Erlang B menyediakan nilai probabilitas block atau probability of blocking berdasarkan jumlah jalur atau sirkuit yang tersedia dalam sistem. Dengan menggunakan tabel ini, perencana jaringan dapat menentukan jumlah saluran atau kapasitas yang diperlukan untuk mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Itu. Nah, seperti itu penjelasan tentang Erlang B yang kamu tanya tadi. Nah, untuk mengetahui kualitas blocking call-nya itu diketahui baik atau buruknya, itu harus kita tahu namanya GOS atau Grade of Service. Jadi gitu. Oh gitu ya Mas. Yaudah, makasih ya Mas. Oke. Jalan-jalan sore nih. Mana? Kakak, nyari apa kak? Dari kacamata kak. Itu kak, di belakang kepala. Di sini. Iya. Oh iya, makasih ya kak. Iya kak. Kak. Ya. Mau nanya, kira-kira kenapa ya nilai GOS itu harus 2%? Oke, jadi nilai GOS kenapa 2%? Karena nilai GOS ini merujuk pada kualitas layanan, efisiensi jaringan, toleransi pengguna, serta standar industri. Nah, jadi ketika kalian punya nilai GOS yang lebih dari 2%, maka kualitas layanan dan efisiensi jaringan kalian itu buruk. Nah, tujuannya sendiri nilai GOS ini adalah untuk mengetahui seberapa baik layanan kalian dan untuk memuaskan pelanggan. Makanya untuk nilai GOS ini maksimal di 2% atau di nilai yang mumpuni. Karena kalian nggak mau kan kalau panggilan kalian tertolak. Wih, kita di taman nih guys, tapi pada main gitu. Naikin juga apa ya? Ntar kita naik dulu guys. Oke. Lo kak? Nah, Kak, di sini saya mau ngasih tahu ya, ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Nah, elemen dari ruang sampel itu disebut dengan hasil sampel. Nah, ruang sampel sendiri itu dilambangkan dengan huruf S. Nah, contohnya itu misalkan ada 3 kanal. Nah, sistem telekomunikasi. Nah, itu ruang sampel itu di suatu blokade ada 2, yaitu 3 terblocking dan terblocking.
Nah, jadi rumus atau persamaannya ruang sampelnya itu S huruf berawal, terblocking, dan tidak terblocking dipangkatkan 3. Nah, jadi gitu kan. Oke deh ya Mas. Allah, nggak ada. Kemana? Kak.